Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Seperti biasa, karena banyak banget dari kalian yang suka film horor, jadi kali ini aku udah pilihin film Korea yang tahun 2024 lalu sempat viral juga di sosmed. Judulnya Ghost Train. Film ini nyeritain tentang kejadian-kejadian mengerikan di sebuah stasiun di Korea. Nanti ceritanya bakal beda-beda gitu guys, tapi semuanya saling berhubungan. Seru dan serem deh pokoknya. Oh ya, waktu itu aku udah upload film Korea yang sejenis kayak gini. Ceritanya tentang kejadian-kejadian serem di apartemen angker. Kalau kalian berani, coba cek deh di pin komen. Abis nonton yang ini, mampir ke sana juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film kita bisa lihat ada seorang pria yang lagi tugas ngecek rel kereta bawah tanah. Dari walkie-talkie teman kerjanya bilang kalau di sekitar situ kelihatan ada orang. Harusnya nggak boleh. Makanya pria ini disuruh ngecek. Pas banget di depan kayak ada yang lewat gitu kan. Pria ini manggil tapi nggak ada jawaban. Ngerinya dari atap tiba-tiba kedengar suara orang jalan. Dari jauh ada suara kereta. Bahkan di belakang ada penampakan hantu yang lewat. Pria itu jadi nggak fokus. Dia nggak sempet nyingkir. Dan akhirnya jadi ketabrak kereta. Di tempat lain ada YouTuber cerita horor namanya Dakyung lagi nyari inspirasi buat video terbaru di channelnya. Pas banget di stasiun Gwanglim terkenal banyak kejadian aneh yang serem-serem. Karena penasaran, Dakyung akhirnya nanya langsung kan nih sama bapak kepala stasiun Gwanglim. Awalnya si bapak nolak cerita, tapi pas dikasih minuman mahal, akhirnya dia mau nih nyeritain satu cerita horor. Jadi katanya suatu hari ada seorang pria yang naik kereta tapi abis minum-minum gitu. Kondisinya agak ngantuk dan samar-samar pria itu ngeliat ada wanita yang palanya kejedot-jedot pintu. Wanita itu posisinya berdiri, tapi masa tidur ya? Masa nggak sadar palanya kejedot-jedot? Karena masih pengen minum, pria ini turun beli terus lanjut naik kereta lagi. Anehnya wanita yang sama masih ada dong. Kondisinya juga masih sama, kepalanya kejedot-jedot pintu. Awalnya pria ini gak mau ambil pusing, tapi lama-lama kok jadi misterius dan serem. Bapak yang di depan aja sampai takut. Mereka akhirnya pindah gerbong. Gak lama ibunya pria ini nelpon, malah hilang sinyal dong. Pas mau dicek, yang muncul malah notif berita. Katanya di stasiun Gwanglim ada seorang wanita yang baru meninggal jatuh ke rel kereta. Ngerinya pas videonya di zoom, kok wanita itu mirip banget dong sama wanita di gerbong sebelah. Entah kenapa tiba-tiba aja si bapak yang tadi barengan kayak kepentok-pentok dinding kereta juga. Lah, wanita aneh di gerbong sebelah pindah dong mau masuk ke gerbong pria ini. Duh, serem banget sih guys. Lampu kereta tiba-tiba mati dan kepala wanita itu udah copot jatuh ke lantai kereta. Bahkan ngerinya tubuh yang udah gak ada kepalanya ikutan ngejar. Untung cuma mimpi. Pas bangun wanita itu juga udah gak ada. Pria ini turun dari kereta. Pas banget dia turunnya juga di stasiun Gwanglim. Di situ ada area yang disegel garis polisi. Ternyata bukan cuma mimpi, tapi beneran ada wanita yang meninggal jatuh di rel. Dan ya, hantu wanita itu muncul lagi guys. Ngerinya pria itu didorong tepat pas ada kereta lewat. Jadi ya meninggal juga sama kayak hantu wanita itu. Serem banget. Ini sih hantunya bukan cuma neror, tapi nyari teman meninggal juga. Di CCTV kelihatan cuma ada pria itu sendiri. Polisi nyimpulin mungkin dia gak sengaja jatuh gara-gara mabuk.
Kasusnya akhirnya ditutup. Setelah ceritanya selesai, bapak kepala stasiun bilang Dakyung gak usah datang lagi ya. Tapi di kantor karena cemburu sama YouTuber lain yang viewsnya lebih banyak, Dakyung malah ngeyel minta diceritain kisah yang lebih serem lagi. Katanya semenjak ada YouTuber lain di perusahaannya, views channelnya lama-lama makin sepi, padahal dulu rame. Ngeliat Dakyung sedih, bapak kepala stasiun akhirnya mau nyeritain satu cerita lagi. Kali ini ceritanya tentang seorang remaja yang selalu insecure sama penampilannya. Hidung padahal udah bagus, tapi masih aja pengen oplas supaya sempurna. Pas banget di kereta dia ketemu pak guru ganteng yang emang dia udah lama naksir si bapak, tapi lagi nungguin pacarnya. Dan ini pas pacarnya dateng, ternyata cantik banget guys. Cewek ini jadi makin insecure. Di stasiun pas lagi nunggu kereta, tiba-tiba muncul seseorang yang kayak abis oplas gitu. Orang itu muji hidung cewek ini, tapi sampai berkali-kali. Aneh banget, terus ngeri banget woy. Pas cewek ini nengok, orang itu ternyata lagi merhatiin dia sambil senyum serem. Cewek ini berusaha ngehindar, malah diikutin dong. Lihat sekitar, orang-orang kok kayak pada gak nyadar ya. Cewek ini ngecek lewat kamera, sosok oplas itu gak muncul. Lah berarti bukan manusia. Lebih ngerinya sosok oplas itu ternyata bawa-bawa cairan kimia penghancur. Cewek ini gercep lari. Biasalah ya film horor. Dia malah kaburnya ke tempat yang sepi, malah masuk ke dalam toilet. Pas nelpon bantuan, malah diangkat sama hantu oplas. Dari balik pintu, hantu oplas muncul. Kagak ada hidungnya. Bahkan ngerinya dari atas toilet, tangan si hantu oplas langsung jatuhin cairan kimia penghancur ke wajah cewek ini. Pesan moralnya jangan insecure ya guys. Udah bersyukur aja. Setelahnya Dakyung nanya-nanya kan ke si bapak, tahu cerita serem-serem gini dari mana sih? Si bapak tapi gak mau jawab. Dakyung disuruh pulang aja. Lanjut ya, pas lagi edit video, kelihatan di vending machine kok di dalamnya kayak ada orang gitu. Dakyung langsung balik ke stasiun buat nanya, dan si bapak kepala stasiun akhirnya cerita lagi. Jadi dulu ada seorang pria yang sehari-harinya hidup di stasiun, tidur di lantai, selimutan pakai koran, bahkan buat makan aja harus mungut koin yang jatuh di bawah vending machine. Udah susah-susah gini, koin-koin itu malah diambil preman. Dia cuma disisain koin merah yang kayak mainan gini. Karena semua duitnya diambil, seharian pria ini jadi kelaparan kan. Di seberang kelihatan ada pria yang pakai outfit kantoran. Kelihatan kok hidupnya kayak enak, makan pasti kenyang, bisa minum-minum. Pria ini jadi sebel, dia teriak ngamuk-ngamuk. Situasi padahal lagi sepi, tapi entah kenapa tiba-tiba kedengeran suara vending machine. Pria ini ngecek, muncul vending machine aneh. Pakainya harus pakai koin merah. Karena udah seharian lapar dan aus, terus kebetulan dia punya koin merah, ya udah nggak pakai mikir, dia masukin aja koinnya. Udah semangat, ternyata zong, isinya kaleng kosong. Pria ini mau ngomel, baru sadar pria tadi di seberang kok hilang ya. Cuma sisa barangnya doang, orangnya nggak tahu kemana. Bahkan ada koin merah juga. Nih bajunya padahal ada, tapi orangnya kayak menghilang misterius. Bodoh amat deh, ini kesempatan semua barang itu diambil. Baju kantoran dipakai, bahkan semua uangnya langsung dijajanin. Lagi asik makan, pria ini beli minum kan. Tapi uangnya kurang. Dia balik ke vending machine. Vending machine yang pakai koin merah udah nggak ada, cuma ada yang biasa. Nggak lama, tapi vending machine misterius itu muncul lagi. Pria ini langsung aja nyoba masukin koin. Pas banget, preman yang suka mintain duit muncul. Pria ini panik, cuma bisa ngancem pakai kaleng kosong dari vending machine merah. Yang pas kalengnya dibuka, ajaib banget dong guys. Tubuh si preman lenyap, cuma sisa baju dan barangnya doang. Preman itu ternyata masuk ke vending machine, kayak jadi tumbal gitu guys. Bisa kita lihat setiap ada tumbal baru masuk, bakal muncul 2 koin merah buat tumbal selanjutnya. Karena udah tahu kekuatan vending machine itu, lama-lama pria ini jadi serakah. Butuh uang, dia langsung numbalin orang, ngambil barangnya. Orang yang bikin dia kesel juga bisa langsung disingkirin pakai kaleng itu. Ngeri banget dah, apalagi koin tumbalnya makin lama makin banyak. Dari yang awalnya cuma 1, 2,
sekarang sampai 9, bahkan belasan. Duh kasihan, yang jadi tumbal pasti udah banyak banget. Nah karena udah gampang dapat duit instan, pria ini jadi boros. Tiap hari kerjaannya cuma nongkrong, nyari target, minum-minum. Sampai suatu hari karma akhirnya datang. Entah gimana pria ini ngelihat sosok dia dari masa lalu yang lagi nyobain vending machine pertama kali. Gak disangka pria baju kantoran yang waktu itu pertama kali hilang ternyata dirinya sendiri dari masa depan. Dia jadi tumbal vending machine dan terjebak di situ selamanya. Anehnya walau pria itu udah kena karma, sampai saat ini di area stasiun Guanglim masih suka ada baju berserakan, gak tahu punya siapa. Menurut kalian ini ada pelaku lain atau karena timeline waktunya keulang terus? Lanjut lagi ya, setelah cerita ketiga, viewers YouTube Dakyung akhirnya mulai rame lagi. Kali ini viewsnya tembus 300.000 penonton. Saking senengnya Dakyung sampai halu nih, mimpiin senior yang dia taksir nembak dia. Sayangnya tapi di dunia nyata, senior itu kelihatan deket nih sama YouTuber saingan Dakyung yang namanya Rina. Dakyung balik ke stasiun buat curhat. Pak kepala stasiun malah nasehatin. Katanya kalau Dakyung ngebandingin hidupnya sama orang lain terus, sampai kapanpun dia gak akan bahagia. Bahkan kalau terus-terusan iri sama orang lain, lama-lama Dakyung bakal kehilangan segalanya. Di situ si bapak juga bilang, sebaiknya Dakyung berhenti aja, gak usah datang ke stasiun lagi karena konten-kontennya viral. Subscribers Dakyung sekarang udah tembus 1 juta. Satu perusahaan pada ngerayain. Bahkan komentar YouTube-nya juga rame. Nah pas lagi scroll baca-baca, ada satu komentar yang bilang kalau dia pernah ngalamin langsung kejadian mengerikan di stasiun Guanglim. Besoknya Dakyung yang penasaran langsung ngajak orang itu ketemuan. Baru aja dateng, wanita itu bilang semua konten Dakyung harus dihapus. Soalnya semua kisah-kisah itu sebenarnya berhubungan sama sekte ajaran sesat. Makanya kisah horornya kayak beda kan. Hantu-hantunya selalu nyari orang buat tumbal. Bahkan katanya stasiun Guanglim tuh tempat ibadah ajaran sesat gitu. Banyak banget kejadian gak masuk akal dan korbannya gak pernah selamat. Kalaupun selamat, nasib korban itu bakal kayak wanita ini guys. Matanya hilang sebelah. Wanita ini mau ngasih peringatan, malah diteror sama sosok mengerikan. Langsung kabur. Di perjalanan pulang, Dakyung mulai nyari tahu tentang sekte ajaran sesat di stasiun Guanglim. 50 tahun lalu, ternyata seluruh anggota sekte itu meninggal secara bersamaan. Dan ya sama kayak omongan wanita tadi, stasiun Guanglim dulunya memang tempat ibadah ajaran sesat itu. Dan berarti secara nggak langsung stasiun Guanglim tuh kuburan anggota ajaran sesat. Pantes aja angker. Setelah mikir-mikir, Dakyung sebenarnya udah mau berhenti guys. Bukan cuma ngapus konten, dia bahkan kepikiran mau ngapus YouTube-nya. Nah tapi dia malah ngeliat senior yang dia taksir sama si Rina, YouTuber saingannya malah pacaran. Karena cemburu, Dakyung yang mau nyerah jadi ganti strategi. Pokoknya dia harus ngalahin Rina. Keesokan harinya pas diajak makan sama si senior, Dakyung langsung nolak. Padahal senior ini bilang kalau semalam dia pergi keluar, bukan di kantor. Ya tapi kalau udah cemburu, Dakyung gak peduli. Palingan cuma alasan cowok playboy. Dan karena sekarang Dakyung pengen jadi YouTuber viral, dia akhirnya balik lagi ke stasiun Guanglim. Dakyung penuh amarah kayak kerasukan guys. Si bapak kepala padahal udah cerita kalau kondisinya lagi sakit keras. Tapi malah gak ada empatinya. Dakyung bilang si bapak kan bentar lagi bakal meninggal. Jadi cerita yang si bapak tahu mending dibikin konten daripada disimpan sendiri. Walau sakit hati, si bapak lanjut cerita. Katanya ada seorang YouTuber mirip banget sama Dakyung, pengen selalu jadi pusat perhatian. Nah ternyata si bapak lagi nyeritain kisahnya Rina guys, YouTuber kecantikan saingannya Dakyung. Bisa kita lihat setiap hari Rina selalu caper sama senior ganteng buat manas-manasin Dakyung. Hari itu entah kenapa hidung Rina tiba-tiba mimisan. Pas ngebersihin, Rina baru sadar kalau di tangannya ada luka. Dokter nanya, belum lama ini Rina sempat megang sesuatu yang kotor atau enggak? Rina baru inget tadi pagi di kereta dia sempat megang cairan aneh di gantungan pegangan. Bisa jadi sih infeksi gara-gara cairan itu. Jadi untuk sementara dipakein salep dulu. Pas pulang Rina sempat ketemu
ketemu Dakyung di stasiun. Bilangnya sih ngedoain Dakyung supaya kontennya rame. Padahal Rina gak suka lah kalau Dakyung lebih populer. Entah kenapa Rina tiba-tiba mimisan lagi. Dia lari ke toilet dan baru sadar kalau luka di tangannya makin nyebar. Jadi banyak bolong-bolong gitu, merinding. Untung ternyata cuma mimpi. Mungkin karena kepikiran kali ya. Soalnya Rina kan YouTuber kecantikan, harus selalu sempurna, gak boleh ada luka. Gak lama salah satu pegawai ngasih tahu kalau acara surprise buat Dakyung udah mulai. Rina cuma diam di pojokan. Dia cemburu ngerasa dikalahin. Perjalanan tepat pas kereta berhenti di stasiun Guanglim. Entah kenapa luka di tangan Rina makin nyebar. Kali ini bukan mimpi guys, di tangan Rina muncul bolong-bolong. Rina lari ke toilet, bolong-bolongnya makin nyebar ke seluruh tubuh. Pas mau dipakein salep, salepnya malah jatuh diambil orang. Ngerinya gak lama dari bolong-bolong itu keluar tanaman. Dan seketika Rina meninggal dengan tubuh yang dipenuhi bunga. Kalau lihat timelinenya setelah surprise perayaan Dakyung, Rina berarti udah meninggal kan. Berarti senior dan Rina yang dilihat Dakyung semalam bukan sosok asli. Pantes aja senior bilang dia gak ada di kantor. Balik lagi ke Dakyung. Karena udah nanggung nyelidikin sekte ajaran sesat, kali ini dia langsung bilang pengen tahu tentang sekte itu. Soalnya katanya si ketua ajaran sesat masih hidup. Makanya sering ada kejadian aneh sebagai tumbal supaya si ketua bisa hidup abadi. Kelihatan wajah si bapak udah pasrah gitu kan. Daripada nanya-nanya mulu, ya udah katanya langsung ketemu aja. Hari Jumat jam 3.34 pagi bakal ada kereta yang datang ke stasiun Guanglim. Kalau Dakyung naik kereta itu, dia bakal ketemu sama ketua ajaran sesat. Beneran dilakuin dong nih. Gak lama kedengeran suara kucing ngeong-ngeong. Dakyung mau nyamperin, tiba-tiba lampu stasiun nyala semua. Di situ ternyata ada orang lain yang lagi nunggu di stasiun juga, bawa tas ransel yang biasanya buat gendong kucing. Beneran dong nih, tepat jam 3.34 pagi ada kereta yang datang. Dakyung naik dan perasaan pria tadi gak ikut naik deh. Tapi pria itu tiba-tiba udah dari depan dong. Ngerinya entah kenapa pria itu terus-terusan natap Dakyung. Bahkan pas Dakyung pindah gerbong, pria itu juga tetap ngikut. Setelah ngelewatin beberapa gerbong, lampu tiba-tiba mati. Di depan pria yang tadi ngejar, tiba-tiba kepalanya di dalam ransel dong. Terus langsung ngejar lagi. Untung kereta gak lama berhenti. Pintu otomatis kebuka. Dakyung langsung keluar. Bisa kita lihat lokasi Dakyung kayaknya di terowongan bawah tanah gitu kan. Gak lama muncul kereta yang udah lama terbengkalai. Walau kelihatan serem, Dakyung tapi nekat masuk. Sementara di perusahaan, si senior ganteng ternyata lagi tanya-tanya sama polisi. Mereka nyari Dakyung buat diminta keterangan. Karena orang yang diwawancara Dakyung tuh bukan kepala stasiun saat ini, tapi kepala stasiun sebelumnya yang udah 3 tahun menghilang. Balik lagi ke Dakyung, lewat walkie-talkie, si bapak kepala stasiun cerita tentang pengalamannya 3 tahun lalu. Kalian masih inget gak guys, pria di awal film yang bertugas meriksa rel kereta itu ternyata teman kerja si bapak kepala stasiun, sekaligus pria kepala copot yang barusan neror Dakyung di kereta. Jadi waktu itu karena pria itu gak ada kabar, si bapak pergi nyusul. Entah gimana di situ tiba-tiba muncul kereta terbengkalai. Si bapak ngecek, keretanya maju sendiri. Padahal mesinnya udah berkarat. Ngerinya gak lama suhu di kereta tiba-tiba jadi panas banget. Sepatu aja meleleh. Bisa kita lihat kereta yang tadinya biasa sekarang muncul kayak banyak tulisan mantra-mantra gitu. Lebih parahnya di luar muncul banyak tangan gedor-gedor. Untung gak lama kereta berhenti. Kondisinya juga udah balik normal. Dari walkie-talkie temennya tadi ngasih kabar, katanya lihat ke jendela di luar. Tapi ngeri guys, di luar tapi cuma ada kepalanya doang. Bisa kita lihat kepala itu dipegang sama sosok berjubah yang kayaknya sih si ketua ajaran sesat. Seketika kereta terbengkalai itu balik jadi serem. Dari bawah gerbong muncul banyak tangan-tangan yang seolah ngelahap si bapak kepala stasiun. Jadi udah kejawab ya, selama ini ternyata tubuh si bapak kepala stasiun dipakai, diisi sama si ketua ajaran sesat. Oh ya, kalian masih inget gak si bapak pernah bilang kalau tubuhnya lagi sakit? Sebenarnya si ketua ajaran sesat lagi butuh tubuh baru buat hidup abadi. Dan ya, Dakyung berhasil masuk jebakan. Mulai sekarang ketua ajaran sesat bakal hidup di tubuh Dakyung. Di akhir film bisa kita lihat si senior ternyata nyusul ke stasiun
laboratorium nyariin Dakyung, temu tapi terlambat. Si senior nggak tahu kalau yang di depannya bukan Dakyung asli, tapi si ketua ajaran sesat. Filmnya berhenti di situ guys. Menurut kalian cerita yang paling serem yang mana? Semua serem, tapi menurut aku yang hantu operasi plastik sih paling serem. Menurut kalian gimana? Coba komen, dan kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.